Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dari Kadis Perkebunan, Kadis Peternakan, Kadis PRT Pertanian, dan juga hadir Kepala Korpri Kepala Sekretariat Korpri Pak Eko, dan tentu seluruh jajaran dari Pemprov dan hadirin semua yang berbahagia. Tentu mengawali tausiah ini kita mengajak bersyukur kepada Allah senantiasa dan selalu, seperti kata Nabi dalam hadisnya, ala kulli halin alhamdulillah. Pada setiap situasi kondisi apapun, mari kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian salat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tausiah kita judulnya adalah kekuatan doa. Jadi doa itu bahasa mudahnya meminta kepada Allah. Jadi doa itu meminta. Dan ada kekuatan yang bisa kita dapati dari doa. Mungkin kadangkala kita lupa meminta kepada Allah, padahal kita itu butuh sesuatu. Nah, memang ada yang merasa tidak perlu doa karena dia merasa bisa. Orang yang demikian tentu masuk ke perasaannya sombong, takjub terhadap dirinya, ria dan sebagainya. Bahwasanya Allah sebagai pencipta manusia, dialah segalanya yang memiliki. Apa yang terjadi pada kita, dialah yang menentukan. Contoh masalah rezeki. Allah berfirman, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dialah Allah yang memberikan rezeki. Allah sebagai Ar-Razik, pemberi rezeki. Jadi gaji, tunjangan, pendapatan itu Allah yang kasih. Jadi kalau ingin minta lebih, minta kepada Allah yang ngasih. Bukan minta kepada atasan atau gubernur dan sebagainya. Walaupun dia yang menggaji, tapi seyogianya itu adalah rezeki yang Allah beri kepada kita melalui bos kita, atasan kita. Karena dialah Allah sebagai pemberi rezeki. Allah khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Ini ayat yang juga menyebutkan Allah yang memberikan rezeki kepada kita manusia. Nah, Bapak Ibu, jangan kemudian kita meminta rezeki kepada bukan Allah, maka muncullah istilah syirik. Minta ke dukun rezeki. Kok minta ke dukun? Terus dukun ngasih syarat-syarat begini begitu supaya dapat rezeki. Diikuti pula oleh kita. Coba bayangin, dukunnya miskin, dia ada di emperan toko, ngasih ilmu-ilmu untuk jadi orang kaya ke orang lain. Kenapa nggak buat dia aja? Jadi saya pernah melihat dari sebuah rumah di Bukit Tinggi, di Janjang Pasate itu, Janjang apa Janjang sampai Pulau, Janjang sampai Pulau. Ada saya naik ke lantai 2 ke rumah teman yang bapaknya jualan emas. Di depan saya lihat orang bentang tikar, sebutlah dia dukun. Orang mengelilinginya, rame, minta nomor untuk dapat undian apa zaman dulu, ada porkas tuh, udah lama sekali. Ya, minta nomor. Diagi nomor. Minta lagi, diagi nomor lagi supaya menang. Terus orang yang dukun itu cuma dikasih waktu itu, saya lihat cuma 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. Nah, nomor yang dikasih kalau dapat itu bisa jutaan. Pikiran saya, kok bodoh banget tuh orangnya.
Udah jelas yang diminta itu miskin juga. Kalau memang nomornya betul, kenapa nggak dukun aja yang pasang nomor? Betul nggak Bapak Ibu? Ngapain ngasih nomor ke orang lain, dia tetap miskin? Nah itu bodoh. Dia minta bukan kepada Allah, minta kepada manusia, dan jatuhnya syirik. Jabatan sama juga. Dalam pekerjaan jabatan juga Allah yang menentukan. Kulahuma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang ngasih jabatan, Allah yang mencabut. Kadang ingin dapat minta-minta kemana-mana, bahkan juga ada yang kedukun pakai jimat-jimat. Bahkan ketika dicopot, wah udah kalang kabut, marah dan lain sebagainya, seperti punya dia yang diambil orang. Kenapa? Karena tidak ada doa tadi. Jadi doa kepada Allah, meminta kepada Allah. Kalaupun kita mau minta, yang masih bujangan juga sama, minta kepada Allah supaya dapat jodoh. Karena Allah juga yang menentukan jodoh. Siapa pasangan kita sebagai suami, siapa pasangan kita sebagai istri, Allah juga minta kepada Allah. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, maka hidup kita tenang. Karena yang kita cuman tergantung hanya satu. Jadi kalau kita tergantung banyak, wah susahnya hidup kita. Kita ini tergantung hanya satu, yaitu kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau aku mengabdi, beribadah, dan hanya kepada Engkau aku minta tolong. Memintanya hanya kepada Allah. Iyyaka, hanya kepada Engkau, tidak boleh kepada yang lain. Jadi kalau meminta itu ya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ada juga percayanya dengan jimat-jimat. Bahkan ada dengan batu aki. Nah, coba cari di tangan seorang lihat ada batu aki itu. Kalau lagi hiasan apa ada? Ada seorang pejabat baru datang rapat, duduk sebentar di sebelah saya. Kemudian rapat sudah mau dimulai. Pak Gub, ambo izin sampai yang mau pulang lu aja. Sudah itu tiba setengahnya berikutnya. Ambo tanya, "Mangga Pak pulang Pak?" "Aki ambo tak tinggal." Apa urusannya? Indak pede ambo kuna doa aki kodo aja. Ndak keluar kece ambo kalau magi sambutan ya. Ndak nampak ambo wibawa di muka anak buah ya. Oh itu Pak, di kanu aki tuh. Iyo aki kok lain mah jimat kok mantap mah ya. Coba Bapak Ibu. Hubungannya jimat kojo pede awak. Apa hubungan aki kojo awak menjadi berwibawa? Aiko contoh adoy mah itu. Jadi dia meminta bukan kepada Allah. Syirik juga. Itu dosa besar. Nggak boleh. Ya minta hanya kepada Allah. Minta ilmu kepada Allah. Karena Allah yang menentukan. Sehingga ketergantungan kita hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Kita tuh hanya minta kepada Allah. Dan yang kita abdi, yang kita sembah hanya Allah. Nggak ada lagi yang lain, sehingga hidup kita merdeka. Hidup kita mandiri. Dan kita bebas berekspresi, dan kita pun mampu berbuat dalam aktualisasi diri. Karena kita hanya tergantung kepada Allah. Dan memintanya pun juga Iyyaka, hanya kepada Engkau. Jangan kemudian kita minta juga kepada yang lain. Contoh begini ya. Saya, ini sebutlah ke Pak Fajar. Pak Fajar, minta pitiyo ambo butuh untuk makan. Ayolah nanti yo. Sudah tuh ambo pai lo kasebalah menemui Pak Besli. Pak Besli, tapi itu kamu daduk piti untuk makan. Pak Fajar tahu, oh kasebalah mangga itu, oh minta lu piti itu ayah. Mungkin ada di Pak Besli mah, biarlah Pak Besli lagi. Kata Pak Fajar. Pak Besli pun tadi mencari aja dari tapi Pak Fajar. Oh mungkin yang minta piti, biarlah mungkin alanyu lagi di Pak Fajar, biar enggak usah. Akhirnya orang tadi tidak dapat piti.
Di kanu dua-duanya saling melapeh. Tapi kalau misalnya ambo mengatakan kepada Pak Fajar, hanya kepada engkau aku minta. Agilah ambo Pak Fajar. Tidak ada ambo minta ke yang lain, hanya kepada engkau Pak. Ambo tidak ada piti untuk kemakan. Baik itu ambo mengecek Pak Fajar, aku kira kecek Pak Fajar. Aku iya betul tidak ada pitinya. Aku pitian makanlah untuk makan. Karena dia mintanya hanya kepada Pak Fajar. Tidak menjadikan andada tandingan-tandingan. Wa minan nasi matufidu min dulillahi andada. Sebagai manusia yang menjadikan Allah tandingan-tandingan yang tempat dia sembah, tempat dia minta selain dari Allah. Nah begitu pula kita kepada Allah. Kalau minta hanya kepada Allah saja minta, jangan ke yang lain. Kalau kita minta juga kepada yang lain, Allah juga tahu, oh itu tidak serius mintanya. Nah, mungkin di tempat yang lain dapat. Makanya kata-kata iyaka hanya kepada engkau, tidak kepada yang lain. Aku meminta. Jadi minta kita hanya kepada Allah. Dan meminta itu apa saja. Tidak perlu modal awak cuma cikatu meminta kepada Allah, dapat awak. Dan Allah juga memberikan peluang untuk itu. Ya dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wa la yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Jadi kata Allah, aku akan mengabulkan permintaan doa hambaku kepadaku. Maka hendaklah memperkenalkan permintaanku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka dalam tuntunan. Jadi Allah akan kabulkan. Ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibuli. Akan dikabulkan permintaan kita. Ud'uni astajib lakum. Dalam ayat yang lain juga disebutkan, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mintalah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ada satu seloroh, tapi mungkin betul apa tidak. Saya ingat betul, lupa tahun sekitar tahun 2013 mungkin, yang heboh-hebohnya para pakar yang menyebutkan akan terjadi tsunami. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Di koran-koran menyebutkan tsunami bakalan terjadi besar. Ibarat buah yang ranum tinggal jatuh saja lagi sudah saatnya. Hitungannya hari. Saya lupa waktu itu. Tapi pada waktu yang bersamaan para ustadz dan kita di sini juga berdoa kepada Allah. Semoga tidak terjadi. Dan memang alhamdulillah tidak terjadi. Kita tidak tahu apakah ini doa kita terkabulkan atau kebetulan. Tapi setidaknya tidak terjadi tsunami. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Ya. Dan pada waktu berikutnya, 2 bulan berikutnya datanglah duta besar Jepang ke ruangan ini. Dia ceritakan ada tsunami di Jepang pada waktu yang lalu, 2 bulan sebelumnya. Ternyata bertepatan dengan jadwal yang diperkirakan di sini akan ada megatrust. Dalam sambutan saya canda ini orang dubes Jepang ini. Pak Dubes, kami di sini diprediksi akan ada gempa yang berdampak tsunami. Tapi kita di sini pakai penangkal gempa, yaitu dengan doa. Dia nggak ngerti apa doa. Dijelaskan pray, saya bilangin. Oh ya, dia baru ngerti dia. Sembayang atau doa. Dan kemudian akhirnya nggak jadi. Tapi karena di Jepang tempat Bapak nggak ada doa, maka gempa yang akan terjadi di Sumbar pindah ke Jepang. Oh, dia ketawa dia. Sebenarnya untuk itu silakan Bapak orang Jepang suruh berdoa, insya Allah nggak akan terjadi tsunami. Itu waktunya hampir bersamaan itu Pak. Waktunya. Ya siapa tahu kan, kita nggak tahu. Karena itu juga bisa jadi diangkat. Suatu takdir yang akan menentu
kepada satu daerah dipindahkan oleh Allah ke daerah yang lain. Itu berkat doa juga Bapak Ibu. Kan dalam takdir itu ada yang sudah merupakan ketentuan, ada yang qada, ada yang qadar. Dan tentunya sesuatu yang akan terjadi bisa berubah kalau Allah kehendaki, dan itu dengan doa. Nah Bapak Ibu, itulah dahsyatnya doa ya. Dalam hadis Nabi juga disebutkan, la yaruddul qada'a illa du'a wa la yazidu fil umri illal bir. Ini hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah bersabda, tidak ada yang dapat menolak takdir selain dengan doa. Jadi doa itu bisa menolak takdir. Dan tidak adalah doa tersebut memperpanjang umur kecuali berada dalam kebaikan. Jadi takdir-takdir itu bisa berubah dengan doa. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Nah, apa kekuatannya yang kita dapati dari doa? Doa merupakan bentuk ketulusan fitrah. Jadi doa itu adalah wujud dari ketulusan hati meminta kepada Allah atas sadarnya kita secara penuh kalau kita kurang dan terbatas. Sehingga tulus kita meminta. Sehingga kita tergambarlah orang yang tidak sombong. Orang yang tidak merasa hebat. Bapak Ibu, orang yang merasa itu gak sukses hidupnya. Lihatlah orang yang hebat-hebat itu pasti dia ada tawaduknya. Contoh menerima nasihat, menerima masukan, menerima perbaikan untuk ke depan. Tapi kalau dia tidak pernah meminta, berarti dia merasa hebat dan super. Dan itu orang yang tidak bisa mendapati nasihat, dan tentunya tidak bisa menerima kesalahannya, dan tidak mau merubah. Ketika seseorang memulai tidak menerima masukan orang karena dia merasa hebat, pada saat itu dia habis kehebatannya. Pada saat itu dia hilang kebaikan yang dimiliki, karena apa yang ada pada dirinya akan menghancurkan diri sendiri. Karena manusia itu haruslah dia meminta, dan memintanya hanya kepada Allah sebagai wujud ketulusan fitrah dia dengan menggambarkan ketawaduan. Jadi kalau nggak pernah meminta berarti dia merasa hebat. Jadi ungkapan doa itu menjadikan sesuatu yang membuat kita tawadu, kita tidak sombong, teringat selalu kalau kita itu meminta kepada sesuatu yaitu Allah, karena dialah yang akan memberikan kepada kita. Nah, jadi dalam surat An-Naml ayat 62 juga sama. Yang arti siapakah yang memperkenalkan doa orang yang kesulitan? Apabila dia berdoa kepadanya, Allah menghilangkan kesulitannya. Ya. Jadi dalam surat An-Naml, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amay yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahun ma'allah qalilan ma tazakkarun. Jadi ini artinya siapa yang mendapatkan kesulitan dia berdoa, maka Allah akan angkat kesulitan tersebut. Allah akan hilangkan kesulitan tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita jujur, hidup kita mudah terus apa pernah ada sulit? Pasti kan? Kerja numpuk, wah sulit. Kita berjalan jauh sampai ke tujuan, macet, antri, banyak kendaraan, sulit juga. Tapi ketika kita berdoa kepada Allah, kesulitan itu diangkat minimal pada perasaan. Memang kita antri, tapi nggak merasa sulit. Memang kita macet, tapi nggak merasa susah. Memang jalannya panjang dan jauh, tidak terasa jauh. Tahu-tahu udah nyampe saja ke tempat tujuan. Itulah akibat dari doa yang dilakukan oleh yang bersangkutan, sehingga Allah hilangkan kesulitan pada dirinya. Kesulitan apalagi? Belajar. Bagi anak-anak kita yang masih menuntut ilmu, kemudian dia sulit mendapati penyelesaian. Matematika susah, tapi dia berdoa, ya Allah, bukakanlah pikiranku, berikanlah ilmu kepadaku, mudahkanlah aku mengerjakan ujian. Allah buka, mudah, diberikan kemudahan.
kesulitan diangkat, dihilangkan. Nah, itu beberapa dampaknya kepada kita dengan doa, Bapak Ibu. Oleh karena itu, selesai sholat berdoa. Tidak hanya selesai sholat kita doa, kapanpun kita berjalan, kita bepergian, kita doa. Dan kemudian setelah itu kita juga mengkhususkan berdoa habis subuh, meminta kepada Allah. Doa ini juga penangkal, Bapak Ibu. Ada orang jahat kepada kita, dengan doa gak bisa jahat. Ada orang berniat untuk jahatin kita, baru ngedeket aja luluh, gak jadi. Doanya jadi penangkal, jadi benteng. Kemudian ada orang ingin marah kepada kita, ketemu baru ngeliat wajah kita, tunduk, gak jadi marah. Maka melihat mata kita aja gak bisa. Kenapa? Doa. Ada orang ngerjain pakai dukun-dukun, mental, balik ke dia sendiri. Kita nggak tahu, ternyata ada info begini begitu karena doa. Nah, kalau ingin mantepnya Bapak Ibu, saya bisa sarankan ada doa-doa maksurat. Itu ada dalam buku, toko-toko buku ada. Sebut aja mau beli buku doa maksurat. Itu doanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Doa-doa maksur. Itu kalau dibaca mantep dan selalu dilakukan oleh Nabi sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, berikutnya doa juga bisa merubah takdir. Ya, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada, takdir Allah kecuali dengan doa. Ya Bapak Ibu, memang ada takdir. Jadi dengan doa itu bisa Allah berkehendak atas apa yang kita inginkan. Kemudian juga orang yang tidak berdoa dimurkai oleh Allah. Nah, sebaliknya, tidak berdoa dimurkai oleh Allah. Ini dari Abu Hurairah, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Siapa yang tak minta berdoa kepada Allah akan Allah murkai. Nah, Bapak Ibu, ada lagi contoh terakhir. 3 orang terkurung dalam gua pintu pernah diceritakan Nabi. Akhirnya dia bisa keluar dari gua yang tertutup rapat dengan doa diminta oleh Allah. Ya Allah, begini kata pemuda, berdoa serius khusyuk, terbuka dikit sampai kemudian terbuka dan bisa keluar. Ini juga karena berkat doa sehingga terbuka. Bapak Ibu yang saya hormati, jangan remehkan doa, jangan abaikan doa. Marilah kita biasakan berdoa. Apalagi doa orang yang zalim, orang yang dalam mengerjakan puasa dan ibadah, orang yang dalam bepergian, itu insya Allah doanya bisa cepat dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita senantiasa berdoa minimal setelah sholat, atau rutinkan setiap pagi setelah subuh. Kalau sunahnya sabahan dan masaan, pagi, subuh dan sore. Tapi kalau sore nggak bisa, ya pagi minimal setelah subuh. Itu insya Allah penangkal dari segala bentuk kejahatan orang pada kita dan pembuka kebaikan dan rezeki kepada kita. Itu dengan doa. Dan Allah akan kabulkan dan Allah akan beri atas permintaan apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan hidup kita dilindungi oleh Allah. Sekian dan terima kasih. Maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.